Radio RRI bersama Pro 1 RRI Inde. Baik pendengar dari kawasan Duren Inde bersama Sania dan juga rekan operator ada Riri Frivaldi dan juga pengarah acara ada Nikolaus Makumeli. Kebersamaan kita di Halo RRI hingga jalan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan tentunya pendengar kami nantikan Anda ya bergabung bersama kami dengan menyampaikan aduan Anda melalui line telepon di 08214451 ataupun di line WA di 082138788786. Dan aduan Anda tentunya kami akan tindak lanjuti pendengar Pro 1 untuk mencatat dan juga memverifikasi aduan Anda menyampaikan langsung ya ke instansi atau pejabat terkait soal aduan ya Anda aspirasi Anda saat program berlangsung juga ada menayangkan respons ya pihak terkait secara langsung atau rekaman. Dan tentunya pendengar Pro 1 ya kami juga ajak Anda untuk dengarkan siaran Halo RRI ya mengetahui jawaban ataupun solusi dari instansi terkait. Cek update melalui postingan media sosial RRI melalui IG, ya Facebook dan juga TikTok. Kami nantikan Anda pendengar ya, silakan dari sekarang hingga pukul 10 aduan Anda di 082144511957 di line WA di 082138788786. Udah tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke setuju aja mau kemana. Oke nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Kita pulang, pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Kawan-kawan, pikiran segar, hati jadi riang, duhai
Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Dalam dunia pertanian, erosi adalah proses hilangnya lapisan tanah yang dapat disebabkan oleh hujan deras dan aktivitas manusia seperti deforestasi. Tanaman penahan longsor adalah tanaman yang memiliki akar kuat dan sistem perakaran yang dalam, sehingga mampu mengikat tanah secara efektif dan mengurangi risiko longsor. Berikut adalah beberapa tanaman penahan longsor yang efektif. Pertama, akar wangi. Tanaman yang memiliki akar dalam yang sangat kuat dan mampu mengikat tanah dengan baik, mencegah erosi dan longsor. Kedua, alang-alang. Alang-alang juga dikenal sebagai rumput lalang, memiliki akar yang dapat menahan tanah, membantu mengurangi risiko longsor. Pohon pinus. Pohon pinus memiliki sistem akar yang dalam dan serat yang efisien dalam menjaga stabilitas tanah. Berikut adalah tanaman bambu. Bambu memiliki akar yang kuat dan menjaga tanah tetap padat, mengurangi risiko erosi dan longsor. Akasia. Akasia adalah tanaman penahan longsor lainnya dengan akar dalam yang mampu mempertahankan tanah di lereng yang curam. Berikut tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan seperti tamarin dan kacang hijau juga dapat membantu mengikat tanah dan mengurangi longsor. Rumput ilalang. Rumput ilalang memiliki akar yang kuat dan mampu mengurangi erosi dan risiko longsor. Tanaman-tanaman ini merupakan solusi alami yang efektif untuk menjaga kestabilan lereng dan mencegah longsor tanah yang berbahaya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, program Halo RRI saat ini kami temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan kami nantikan aduan aspirasi Anda ya, kelon-kelon ada di 0821 4451 1957 line telepon dan juga line WA di 0821 878 8786. Baik pendengar ya, saat ini kita sudah mendapatkan keluhan dari warga Wajo Timur ya, Wajo Timur, yaitu Kepala Desa Wajo Timur, pendengar Pro 1 Bapak Ferdinandus Mbusa, yang mana beliau mengirimkan pesan melalui voice note di line WA kami, yaitu jalan longsor ya dan juga jembatan rusak, yang mana material tutupi badan jalan, tepatnya di Kota Keo Lado 5, Wajo Timur, Nagekeo. Dan terkait dengan keluhan Kepala Desa Wajo Timur ya, hal ini tadi kami juga tim kami ya, pengarah acara sudah menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, yaitu Bapak Remi Jago, dan beliau juga sudah mengirimkan melalui voice note juga karena ada pekerjaan yang
tidak bisa diganggu ya, dan beliau menyempatkan dengan mengirimkan tanggapannya ya melalui voice note. Dan pendengar seperti apa ya keluhan dan juga tanggapannya kita dengarkan bersama. Di longsor itu di Jalan Kota Keo Manuri. Sekarang posisi auto tidak lewat Kota Keo Manuri Lado 5. Jadi butuh alat berat. Kalau memang di jembatan itu hanya butuh ya semen atau bronjol, kami bisa kerjakan kembali. Nah, 2 sayap itu. Kalau untuk alat berat itu butuh dari Mesewa sampai Kota Keo, Mundemi, Bajo, langsung ke Manuri. Itu butuh alat berat longsor dari malam. Kalau di jembatan itu hanya kalau bisa semen dengan bronjol. Pipa juga kami bisa beli, kami bisa kerja kembali tuh. Tapi untuk sementara kami bisa ini lewat. Kami sudah kerja dari pagi tuh. Hanya butuh sayap 2 itu harus kerja kembali karena longsor. Mengamankan ini sayap jalan jembatan. Ya butuh perhatian pemerintah. Ya seperti ini semen atau bronjol kami bisa ini kerja kembali. Khusus di sayap 22 ini sudah longsor. Jadi kemungkinan kalau tambah hujan lagi ya dia bisa runtuh akses satunya karena ada masyarakat, 2 anak kampung itu 2 dusun, lalu ada SMA lagi yang lewat di situ, SD, TK. Jadi di situ ada 3 sekolah yang harus menyeberangi di jembatan. Ya saya tambahkan mungkin posisi ini kami kendaraan tidak bisa lewat ini menuju Raja Bayi ini karena posisi di jalan ini belum dibersihkan, butuh alat berat. Itu jalan dari Mesewa, Kota. Nah, kami butuh campur tangan pemerintah, lebih khusus alat berat bisa membersihkan ini jalan yang rusak dari Mesewa, Kota Keo, Lado 5, Bajo, sampai ke Manuri karena beberapa titik harus diperhatikan karena selama ini kami tidak bisa lewat dengan roda 4, hanya roda 2 saja. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah keluhan dari Bapak Ferdinandus Embusa, Kepala Desa Owajo Timur, dan tanggapannya seperti apa pendengar ya terkait dengan keluhan tersebut. Kita ikuti tanggapannya dari Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo, Bapak Remi Jago. Artinya laporan yang tadi Pak sampaikan kami sudah terima dan tim untuk turun verifikasi lapangan itu, kemudian untuk menentukan alat yang digunakan nanti, karena saat ini kami lagi menyelesaikan ada 2 titik longsor di Lado 5 Utara. Kemarin baru selesai di Lado 5 Utara, jalur di Kota Keombeku, yang nama tempatnya dikatakan sebagai nama Koa atau Kola. Kemudian yang kemarin pas sementara kita gusur itu untuk buka kembali itu akses, longsor lagi yang sebelah atas di kampung adat Ela. Dan pagi ini Alpara lagi bergerak ke sana, karena itu pun kita menggunakan alat berat dari pihak ketiga, minta bantuan dari PT KSN. Karena alat berat yang ada di Nagekeo yaitu di Dinas PUPR masih ada di lokasi di Nagerawe pekerjaan jalan juga. Jadi kita masih berkoordinasi, mudah-mudahan kalau alat berat dari PUPR sudah selesai bisa langsung ke lokasi, tapi lihat dulu hasil identifikasi dari tim BPBD jika bisa menentukan alat yang digunakan di lokasi nanti Pak, begitu. Betul lah, kita selama ini di Keo Tengah kita turun ke hari kita sampai malamnya hujan lebat, kita juga masih lokasi mau pulang tertahan longsor, jadi kita sampai malam tidak bisa lagi. Hanya kita ada alat berat yang terdekat, kita minta bantu, untuk kemarin sampai sore juga baru selesai. Mudah-mudahan hari ini yang lokasi yang longsor baru di ruas jalan yang sama yaitu Kota Keombeku bisa diselesaikan juga hari ini. Pongo, kemudian beberapa tempat juga
kita ada bagi-bagi tim ini. Jadi semua informasi yang disampaikan dari desa kita langsung minta tim untuk turun ke sana untuk verifikasi lokasi, kemudian kerusakan apa saja, kemudian peralatan apa yang dibutuhkan, begitu Pak. Oh, Bapak. Kalau memang kita kalau soal Prondo kita belum ada persediaan. Mudah-mudahan ada sini dalam pekerjaan ke depan ini, karena itu namanya sifat darurat yang mendadak di luar perencanaan, jadi kami mesti tetap usahakan bagaimana. Itu nanti bisa kita selesaikan juga itu. Baik pendengar, terima kasih masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Dan barusan kita dengarkan tanggapan langsung dari Kalak BPBD Nagekeo, Remi Jago atas keluhan dari Bapak Kades Wajo Timur, Ferdinandus Busa, yang pasti hari ini akan segera diselesaikan ya, dibereskan dan aktivitas masyarakat melewati jalan tersebut ya, tidak terganggu. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami masih menanti Anda, keluhan dan juga aduan Anda hingga kita jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 0821 4451 1957 dan juga di WA di 0821 3878 8786. Kami juga sudah mendapatkan satu WA pendengar ya, dari Ibu Linda warga kota Inde. Selamat pagi RRI Inde. Saya Linda warga kota Inde. Keluhan kami sebagai pengguna jalan merasa terganggu dengan aksi balap-balapan di ruas jalan negara arah barat kota Inde yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu sore. Oleh sebab itu kami mohon kepada pihak terkait untuk menertibkan aksi tersebut, karena selain mengganggu ruas jalan tersebut adalah jalan negara ya, dan bukan sirkuit balapan. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya aduan dari Linda ya, warga kota Inde, yang mengeluhkan penggunaan jalan merasa terganggu ya dengan aksi-aksi balapan ruas jalan negara arah barat. Dan saat ini ya tim Halo RRI, pengarah acara kami Nicholas Makumeli mencoba menghubungi pihak Polres Inde ya, yaitu Oce Prago, yang pastinya kami saat ini terus mencoba menghubungi beliau ya, dan tentunya berharap ya bagaimana ya langkah selanjutnya dengan keluhan warga masyarakat, yaitu Linda warga kota Inde terkait dengan pengguna jalan, terkait dengan balapan-balapan ya, aksi balapan di ruas jalan negara arah barat kota Inde yang melakukan ya sirkuit ya yang tanpa izin atau menggunakan jalan negara ya, sehingga mengganggu warga setempat atau melintasi jalan tersebut. Tetap stay bersama kami di Halo RRI pagi ini. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut. Penyebabnya adalah hujan, penikisan air sungai, mata air, air laut dan angin, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai, dan membuat terasering. Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu. Sabar dong.
Itu baru kuning. Udah klakson aja. Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini. Apa lu? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku. Ya, malah kabur. Cemen. Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Jangan malu. Aku tahu. Jangan malu. Aku tahu. Jangan malu. Aku tahu. Jangan malu. Seratus 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Kita masih tersisa 15 menit lagi di program Halo RRI, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan kami sudah
terhubung ya bersama Ibda Eframo Sarago, Kaurbin Ops Satlantas Polres ND terkait dengan keluhan ya salah satu warga kota ND yang mana keluhan kami yaitu Linda ya merasa terganggu aksi balap-balapan di ruas Jalan Negara arah barat kota ND yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu sore. Oleh sebab itu kami mohon kepada pihak terkait ya untuk menertibkan aksi tersebut karena selain mengganggu ruas jalan tersebut ya, jalan tersebut adalah jalan negara bukan sirkuit balapan. Baik, pendengar ya, kami masih mencoba kembali menghubungi Ucep Rago ya. Oke, sudah terhubung. Selamat pagi, Kak Ucep. Kak Ucep, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini terkait dengan keluhan ya salah satu warga kota ND yaitu Ibu Linda terkait dengan ruas jalan negara arah barat kota ND pada setiap minggu sore melakukan sirkuit balapan liar. Nih, bagaimana tanggapan resmi Satlantas Polres ND? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Kami dari Satlantas Polres ND, saya Ibda Mosarago, Kaurbin Satlantas Polres ND. Jadi terima kasih untuk masukannya, informasinya. Memang keluhan terkait aksi beberapa oknum masyarakat yang melakukan kegiatan sepeda motornya di kawasan daerah Jalan Negara, terutama cabang masuk ke Desa Watu Sipi, memang sudah sering kali kami dengar. Beberapa kali juga kami melakukan kegiatan patroli dan himbauan ke sana. Sempat minggu kemarin kami melakukan kegiatan pembubaran. Jadi didominasi kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak usia muda ya. Memang mereka kegiatan balap liarnya bukan kegiatan balap liar, tetapi kegiatan mereka seperti belayar dengan berjalan siksak di seputaran jalan tersebut yang memang cukup mengganggu arus lalu lintas di sana, dan sempat 2 minggu kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas di sana. Nah, itu dia. Jadi dari sini kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan, misalnya untuk melakukan peneguran tidak bisa, tapi mungkin bisa dengan HP mendokumentasikan oknum tersebut, nanti bisa di-share ke kami, nanti kami akan lakukan tindakan tegas. Sudah beberapa kali kami lakukan seperti itu, jadi kami dengan bukti rekaman itu kami sudah bisa jadikan bukti bahwa itu adalah melakukan pelanggaran hukum. Kami jamin misalnya saat kami patroli tidak dapat, nanti dengan bukti video itu kami akan melakukan pelacakan untuk mendekati keluarganya ke rumahnya untuk melakukan pembinaan. Demikian. Iya, langsung menuju ke rumahnya ya, begitu. Siap. Ya, baik. Nah, nanti kira-kira tahapannya seperti apa ini? Sanksi hukumnya seperti apa nih, Kak Ucep? Nanti kami akan melakukan kegiatan penindakan tilang dan kami akan melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan dan diberikan kepada orang tuanya untuk dibuatkan pernyataan dengan tembusan pemerintah setempat, dan setidaknya semoga yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nanti kami bisa share nomor telepon kami yang bisa dijadikan nomor simpan. Jika ada bukti silakan disampaikan kapan kejadiannya, dan penting dengan foto bukti sepeda motor dan orang yang jelas. Kami jamin kami akan lakukan tindakan 1x24 jam. Tidak pakai lama. Ya, ini kontaknya kemana nanti kalau seandainya sudah lengkap ini bukti-buktinya ini? Nanti ke nomor HP saya, ke nomor HP saya juga bisa, ke nomor HP anggota Kasat Lantas atau Kasat Lantas juga bisa. Tapi nanti kalau memang familiar dengan nomor HP saya, dikirim ke nomor HP saya. Oke. Dan himbauan terakhir ini Kak Ucep seperti apa? Untuk orang tua, generasi muda juga pengguna jalan ini. Karena kegiatan ini didominasi oleh adik-adik kita sendiri. Iya. Hanya memang kami butuh kerjasama orang tua agar jangan membiarkan hal ini terjadi. Memang kita sayang anak, tapi kita juga tidak mau anak kita itu kalau dalam melakukan pelanggaran hukum tidak disukai juga oleh orang lain, karena dia ingin dengan menyenangkan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain. Demikian kakak. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk membantu mendukung kami agar menjaga anak kita masing-masing untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama pelanggaran lalu lintas yang mengganggu orang lain di jalan raya. Ya, Coach mungkin terakhir. Memang hobi ya, iya. Memang hobi. Cuman kami Polri tidak bisa bertindak untuk seperti yang mereka sampaikan di medsos. Kami butuh event, kami butuh arena.
Tapi kan bukan kewenangan kami. Iya. Mungkin kalau lewat kami, mendatangi kami, mungkin kami bisa mediasi untuk mendekati pemerintah, sekiranya bisa ambil jalan kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan untuk menampung aspirasi hobi adik-adik kita ini. Benar. Oke, baik. Terima kasih Kak Ucep atas waktunya pagi hari ini. Saat ini posisinya di mana Kak Ucep? Ada kegiatan? Kami sedang melakukan kegiatan Jumat Curhat di Kelurahan Paupire. Di Kelurahan Paupire. Jadi kami juga mendengar kegiatan mendengar aspirasi keluhan warga lewat kegiatan Jumat Curhat. Demikian. Oke, mungkin boleh tahu sejauh ini keluhan apa saja di sana? Dominan keluhannya adalah kenakalan remaja yang terjadi di kos-kosan, kan daerah pemukiman kos-kosan. Benar. Demikian Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ucep atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses. Salam presisi. Terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, barusan kami wawancara Ibda Evra Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND terkait dengan keluhan ya salah satu warga kota ND yaitu Ibu Linda yang mana mengeluhkan ya pengguna jalan merasa terganggu dengan aksi balap-balapan di ruas Jalan Negara arah barat kota ND yang dilakukan oleh kelompok anak muda yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu sore. Dan langsung dijawab ya, ditanggapi oleh Ibda Evra Mosarago barusan ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami masih menanti juga keluhan aduan Anda ya hingga kita jalan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalaupun tidak sempat ya di edisi kali ini, kita akan berjumpa lagi nanti di edisi Senin ya, setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung jumpa kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 30 Januari 2025. Saya atas nama tim kerabat kerja Halo RRI dan juga Florata pagi ini, Nona Nia, presenter Anda, juga operator studio Dev Rivaldi dan juga pengarah acara Nicholas Sumakumeli mengucapkan terima kasih untuk Anda, untuk kebersamaan Anda. Salam sukses dan tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI ND. Sampai jumpa.